Kami dari kelompok 1 mata kuliah kajian makanan tradisional Sumatera akan mewawancarai pelaku UMKM dari PMP Dapur Mama Ita yang berada di lokasinya di Teluk Betung Barat. Yuk ikuti videonya! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, sebelumnya kami di sini dari ITERA, dari Program Studi Teknologi Pangan, ingin mewawancarai Ibu selaku pelaku UMKM yang sukses di bidang kuliner PMP ini, Bu. Sebenarnya dari saya sendiri penasaran sih, Bu, tentang PMPDM ini. Gimana sih, Bu, awal mula berdirinya? Bu? Baik, terima kasih atas kedatangannya di PMPDMI. Selamat datang buat semuanya. Kalau kita bicara tentang awal mulanya berdirinya PMPDMI itu lahir di tahun 2020 pada masa pandemi. Ada unsur ketidaksengajaan di situ, tapi karena di masa pandemi banyak kebutuhan pasar online, makanya kita masuk di pasar online itu. Dan salah satu produk yang kita munculkan adalah pempek. Nah, kenapa pempek? Karena repeat order di pempek ini sebagai cemilan di masa pandemi itu lumayan baik. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri ini banyak juga yang penasaran, Ibu. Kalau dari Siti sendiri ada pertanyaan nggak? Kalau sebelumnya kan Ibu pas produksi pempek sendiri ini, Ibu ada resep tersendiri atau belajar dari YouTube gitu, Bu? Oh iya, kebetulan saya adalah orang dari Sumsel. Jadi menggunakan resep turun-temurun ya. Paling kita modifikasi aja. Seperti pempek sayur itu adalah hasil modifikasi dari resep yang kita punya. Mungkin ini sih, Bu, kan pasti ada yang namanya usaha, pasti ada naik turunnya. Terus kayak mulainya juga masa-masa pandemi di mana bahan itu mahal. Terus habis itu banyaklah kayak kesulitan dan tantangan itu. Dari Ibu bagaimana motivasi dari Ibu, terus kayak apa aja sih kesulitan-kesulitan dan gimana cara Ibu bangkit gitu? Setiap usaha itu pasti punya kesulitan, pasti. Kesulitan yang utama itu pemasaran. Pemasaran itu menjadi poin teratas ya, karena itu adalah ujung tombak sebuah usaha. Tanpa pemasaran yang baik, tentu ini mau kita jual di mana. Pemasaran yang solo tadi ya kita cari dulu permasalahannya apa. Jadi itu kadang membuat kita jadi mundur ya. Cuman karena kunci sukses tadi adalah konsisten, jadi tetap kita kulik dulu apa yang menjadi masalahnya, pemasarannya di apa, kemudian kita pelajarin, tetap harus dicari solusinya. Jadi supaya semangat tadi nggak down ya. Mungkin kalau boleh tahu, Bu, untuk PMPDM ini biasanya udah dikirim kemana aja ya, Bu ya? Alhamdulillah sementara ini kita mempunyai toko-toko kemitraan. Jadi toko mitra jual lah ya, di beberapa toko oleh-oleh dan supermarket di Bandar Lampung. Di antara beberapanya toko oleh-oleh besar kita di Bandar Lampung itu seperti Aneka Sari Rasa, kemudian untuk wilayah Teluk Betung ya. Terus kita menyebar juga di wilayah Sukarame itu Damarian Lampung, kemudian wilayah Tanjung Karang Barat itu kita membidik toko Aska Jaya dan Sania. Jadi kita usahakan penyebaran di Bandar Lampung itu masuk ke wilayah-wilayahnya. Untuk pemasarannya sendiri, Ibu ada tim marketing sendiri gitu nggak sih, yang kayak ngatur pemasaran baik online, offline gitu? Nah, ini Kita ada yang mengatur sosmednya. kita Wonder Woman semua masih tercover sendiri ya. Jadi baik itu dari produksi, pemasaran masih saya sendiri dulu. Kalau kesulitan yang paling sulit kayak kayaknya udahan aja atau gimana gitu, karena nggak kayak sampai titik terendahnya Ibu gitu. Terus kayak Ibu bangkit itu kayak gimana gitu? Apa ya, titik terendah ya? Kalau titik terendah itu ya itu omsetnya nggak masuk, itu kan jadi aduh kayaknya kita dapat capek aja gitu ya. Cuman yang bikin kita bangkit ini kita tuh harus punya tujuan. Apa sih yang jadi tujuan usaha kita? Kalau kita tujuannya membahagiakan anak-anak, nah itu jadi motivasi kita kan. Jadi istilahnya never give lah. Never give tuh kita tetap harus bangkit. Gimana caranya? Kita cari permasalahan usaha kita, belajar dari orang-orang sukses, dan itu jadi kuncinya sih. Jadi kalau boleh tahu udah ikut pelatihan apa aja gitu buat kayak nambahin pengetahuan Ibu terkait pempek, terus kayak bagaimana cara pemasaran, kan pasti Ibu bakal ngelakuin pelatihan gitu kan. Nah itu ada nggak pelatihan?
banyak sih pelatihan yang udah diikutin, baik itu cara marketing, yang itu manajemen usaha, itu banyak sih yang dari dinas-dinas itu sudah banyak, dari dinas perindustrian dan perdagangan. Oh iya Bu, kalau yang kita lihat di sini kan ini ada PMP-nya tuh banyak ya Bu variannya, ada PMP adaan, PMP sayuran. Nah itu sebenarnya kalau di dapur Mama Ita sendiri nih yang paling unggul produknya, dan apa aja sih Bu sebenarnya produk yang ada di dapur Mama Ita sendiri? Sepertinya banyak banget nih varian-variannya yang menarik untuk kita ketahui. Di PMP-DMI itu utamanya adalah pempek. Kalau yang varian itu adalah turunannya. Jadi pempek itu tetap menjadi produk utama. Turunannya itu bervariasi, misalnya kayak ada pempek renggang, pempek telem, terus rujak tahu gitu. Dan untuk varian utama tadi kita juga unggulannya itu di pempek sayur. Karena baru kita sih di Bandar Lampung yang punya pempek sayur. Jadi ini sebenarnya jadi ikon sih. Jadi ikonnya pempek DMI. Jadi kalau orang menyebut pempek DMI, mereka akan terngiang bahwa itu adalah pempek sayur. Pempek DMI itu kan sebagai tagline Ibu ya Bu, pelopor pempek sayur di Indonesia. Nah sebenarnya menarik juga sih Bu ini, karena kan kita lihat di sini warnanya macam-macam, ada merah, hijau, dan kuning. Nah, itu sebenarnya terbuat dari bahan apa aja sih Bu? Kalau pempek sayur itu pempek original yang bahan bakunya kita tambah dengan sayuran segar. Jadi sayuran segar itu memberi efek warna pada pempek itu sendiri. Misalnya hijau tadi itu kita tambahin dengan daun sagu, kemudian kuning itu dengan wortel, terus pink itu dari bayam merah. Oke, keren banget Ibu wawancaranya, cukup menarik perhatian kita dan juga memotivasi kita nih Bu sebagai anak muda untuk terus berusaha di bidang usaha kuliner nih Bu dari teknologi pangan sendiri. Mungkin itu aja ya Bu yang bisa kita sampaikan dan kita tanya-tanyain. Semoga usaha dari PMP Dapur Mama Ita ini semakin sukses. Amin. Dan terwujud apa yang Ibu inginkan untuk di usaha kuliner ini semakin meningkat omsetnya. Amin. Amin. Mungkin sekian ya Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.